Kita melanjutkan kembali bahasan dari kitab At-Tawakkul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh rahimahullah, hakikatut tawakkul, hakikat tawakal, hakikat tawakkul. Hakikatut tawakkul dia i'timadul qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah, mal akhdi asbabi, disertai mengambil sebab, mengambil sebab-sebab atau menggunakan sebab-sebab, memakai sebab-sebab, ma'atayakunil kamil, disertai keyakinan yang sempurna, disertai keyakinan yang sempurna. Ini yang menentukannya, disertai keyakinan yang sempurna. Inilah hakikat tawakkul di sini. Jadi penyadaran hati, mengambil sebab, keyakinan sempurna. Ini penting sekali. Apa keyakinannya? Bi anna Allah huwa ar-Raziq, al-Khaliq, al-Muhyi, al-Mumit, al-Mudabbir. Intinya Allah lah yang memberi rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh kehidupan, mengatur kehidupan kita, menentukan segalanya. Kita yakin sepenuhnya Allah yang menentukan apapun, mau sukses mau gagal, Allah yang menentukan. Maka orang bertawakal itu apa? Ingin betul-betul meraih kesuksesan, mendapatkan kebaikan atau selamat dari keburukan, dan pasrah sepenuhnya karena yakin Allah lah penentunya. Keyakinan yang sempurna, Allah lah sendiri yang menentukan itu, tidak bisa tidak ada yang lain, dan tidak ada sesuatu terjadi kebetulan. Bagi Allah semuanya adalah ketentuan, semua terjadi dengan ketetapan dari Allah Ta'ala. La ilaha ghairuh, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia, wala rabba siwahu, dan tidak ada Rabb yang hak kecuali Dia. Tidak ada roh yang hak selainnya. Tawakkul a'ammu minal isti'anah. Maka dengan ini tawakul itu lebih luas, lebih umum daripada isti'anah. Kenapa? Fa inna al-isti'anah hiya an tatluba minallahi an yu'inaka ala fi'li amrin minal umuri. Karena yang namanya isti'anah itu kamu meminta kepada Allah agar membantumu atas atau untuk melakukan perkara dari perkara-perkara. Jadi isti'anah itu terbatas pada meminta bantuan untuk melakukan suatu perkara, untuk melakukan suatu perkara. Adapun tawakkul fayadkhulu fihi isti'anah, maka masuk di dalam tawakkul itu isti'anah. Fatatawakkalu 'ala Allahi, maka kamu bertawakal kepada Allah fi i'anatika ala umurika, agar membantu urusanmu. Wa tawakkul aidan, dan tawakal juga ausa', lebih luas, wa ashmal, lebih mencakup, min dalika, daripada itu, artinya mencakup yang lain. Fayadkhulu fi tawakkul 'ala Allahi, maka masuk di dalamnya bertawakal kepada Allah, fi jalbil manafi'i wa daf'il mudari, yaitu dalam meraih manfaat maupun menolak mudarat. Jadi mencakup manfaat dan mudarat. Kalau isti'anah manfaat. Wa ghairu dzalika minal umuri, dan selain itu dari urusan-urusan. Kalau urusan tidak keluar dari meraih manfaat sama menolak mudarat sebenarnya. Cuma isti'anah identik dengan mencari manfaat. Kalau menolak mudarat itu isti'adah. Ya. Termasuk istighotsah. Istighotsah itu mengangkat mudarat. Jadi tawakul mencakup semua itu, isti'anah, isti'adah, istighotsah, masuk ke dalam tawakul semua. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-tawakkul yatanawalu at-tawakkul 'ala Allahi, tawakul itu mencakup tawakul kepada Allah, liyu'inahu Allahu ala fi'li ma amar,
agar Allah membantunya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya Allah, karena Engkau yang merintahkan, maka bantulah aku untuk bisa melakukan. Itu tawakul. Wa tawakkul 'ala Allah liyu'tihi ma la yaqdiru al-'abdu alaihi. Dan tawakul terhadap Allah agar Allah memberikannya apa yang hamba tidak mampu melakukannya. Agar Allah memberikan sesuatu yang hamba tidak mampu untuk meraihnya. Falisti'anatu takunu 'alal a'mal, maka isti'anah itu terjadi atas amalan. Wa amma tawakkul fa'amu min dalik, maka lebih luas daripada itu. Jadi sesuatu yang hamba nggak mampu juga ada tawakul di situ. Kalau isti'anah khusus yang hamba mau melakukannya, yang dia bisa melakukannya, tapi minta tolong kepada Allah, minta bantuan. Wa yakunu tawakkul alaihi li jalbil manfaah, maka tawakul kepada Allah itu untuk meraih manfaat wa dalfil madarrah, dan juga menolak mudarat. Allah Ta'ala berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah datangkan kepada mereka dan juga Rasulnya, wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami Allah, sayu'tinallahu min fadlihi, Allah akan memberikan kepada kami dari karunia-Nya, wa rasuluhu, dan juga Rasulnya, inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami kepada Allah berharap. Fatawakkul yakunu fi jalbil manafi' wa daf'il mudari, maka tawakul itu terjadi dalam meraih manfaat-manfaat dan juga menolak mudarat. Wal isti'anatu takunu 'alal ibadah, sementara isti'anah itu terjadi pada ibadah. Ya, isti'anah itu minta tolong untuk melakukan suatu perkara, itu isti'anah. Kalau tawakul meraih manfaat, menolak mudarat, jadi lebih luas. Fattawakkulu a'ammu minal isti'anah, maka tawakul itu lebih luas daripada isti'anah, lebih umum daripada isti'anah. Wa qad jama'allahu bainal aslaini fi qawlihi, Allah telah menggabungkan antara dua pokok ini dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Fal ibadatu lahu wal isti'anatu bihi wa tawakkul alaihi wahdahu la syarikalah, maka ibadah hanya kepada Allah, isti'anah juga hanya dengan Allah, dan tawakul kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Yaqulu asy-syarif al-murtadi, idza ma hadirta al-amra faj'al izaahu ruju'an ila rabbin yakika al-mahadira wala takhsha amran anta fihi mufawwidun ilallahi ghayatin lahu wa masadira wa kun lilladhi yaqdi bihi lahu wahdah wa in lam tuwafikhu al-amani syakira wa inni kafilun bin najati minal ada liman lam yabit yad'u siwallahi nasira. Idza ma hadirta al-amra faj'al izaahu, jika kamu tidak takut suatu perkara, maka jadikan di hadapannya rujuan, kembali, ila rabbin, kepada Rabb, yakika al-mahadira, yang melindungimu dari perkara yang menakutkan. Walat, ini mati, bukan tidak tadi. Idza mahadirta, jika kamu takut, bukan jika kamu tidak takut. Jika kamu takut perkara, kamu takut terhadap suatu perkara, maka jadikan di hadapannya rujuan, kembali kepada Rabb, yakika al-mahadira, yang melindungi
melindungimu dari perkara-perkara yang menakutkan. Wala takhsha amron, jangan kamu takut suatu perkara anta fihi mufawwidun, sementara kamu di dalamnya bisa menyerahkan ilallahi kepada Allah, ghayatin lahu, sebagai tujuan untuknya, wa masadira, dan sumber, tujuan dan sumbernya dari Allah. Wa kun lilladzi yaqdi bihillahu wahdahu, dan jadilah untuk yang diputuskan oleh Allah sendiri semata, wa in lam tuwafiqhul amani syakira, meskipun tidak sesuai dengan keinginan, dengan bersyukur. Jadi tetaplah bersyukur ya terhadap apa yang Allah putuskan, meskipun tidak sesuai dengan harapan, tetaplah bersyukur. Wa inni kafilun bin najati minal ada, dan sungguhnya aku menjamin keselamatan dari bahaya, liman lam yabit yad'u siwallahi nasira, bagi orang yang tidak bermalam berdoa kepada selain Allah sebagai penolong. Aku jamin dengan keselamatan selama orang itu tidak syirik. Jadi kalau kamu takut terhadap sesuatu, ya sudah, serahkan pada Allah. Kamu nggak mampu menghadapinya, serahkan kepada Allah. Nah ini tawakal lebih luas daripada isti'anah ya. Jadi untuk menghindari madarat yang kamu nggak mampu menghadapinya, menghadapi macan misalnya, mampu nggak? Nggak mampu, rata-rata kita nggak mampu. Ya sudah, serahkan ke Allah gitu. Tiba-tiba macan bisa jadi nggak jadi menerkam antum. Kenapa? Karena antum nggak terlalu enak dagingnya gitu, udah nggak jadi. Nah itu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pernah terjadi pada Al Hasan Al Basri ya. Beliau ditawan oleh penguasa saat itu, kemudian mau dihukum mati, dan ternyata hukuman matinya mau diserahkan kepada singa lapar. Singa lapar, enggak satu, enggak banyak, satu singa lapar dilaparkan untuk memakan dagingnya Hasan Al Basri. Orang nonton semua. Jadi sudah disiapkan di tengah kayak matador gitu kan, mau diserang banteng. Ini singa yang mau nyerang. Begitu singa lapar dikeluarkan, Al Basri langsung sholat. Singa itu lari itu dari kandangnya, mendekat kepada Al Hasan Al Basri, tapi dia sedang sholat, ditunggu sama singa. Enggak langsung menerkam, ditunggu. Kemudian keliling itu singa, muter-muter nunggu sampai tahiyat. Pas berdiri sudah dicium-cium itu kaki, bahkan dijilat itu kakinya. Kemudian sampai duduk sujud dan sebagainya, duduk tahiyat, singanya malah duduk juga. Begitu salam, singanya diem, dipegang kepalanya, dilus-lus, tunduk, langsung malah kayak kucing keenakan gitu, dilus-lus kepalanya, diem, tidak jadi memangsa pada lapar. Nah itulah kekuatan tawakal. Siapa yang bisa menghadapi singa lapar coba? Emang kita mampu? Enggak mampu, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takluklah penguasa saat itu mengakui kehebatan Al Basri. Kemudian apa? Selepas itu ditanya oleh murid-muridnya, gimana Syekh Abu Sa'id, perasaan engkau ketika didekati singa itu? Orang kan mikirnya gemetar, takut, cemas, gimana gitu. Saya itu bimbang katanya. Kok malah bimbang? Air liur singa ini najis apa enggak? Jadi dijilat singa. Saya lagi sholat ini dijilat singa, ini batal apa enggak sholat saya? Jadi itu malah yang dipikir, bukan mikirin mau mati gitu. Nah itulah kekuatan tawakal. Kalau sudah yakin sama Allah, yakin sempurna, saya mati dimakan singa juga Allah yang ngatur, enggak mati juga Allah yang ngatur, sudah. Mau ngapain gitu?
Kalau kita cemas juga nggak bakal selamat, nggak cemas juga nggak selamat. Pokoknya udahlah, serahkan ke Allah gitu. Di situ nggak ada kekuatan. Apa usahanya coba? Usahanya nggak ada di situ. Usahanya cuma doa gitu. Kan tawakal harus ada usaha, mengambil sebab. Sebabnya apa di situ? Ya sebabnya sholat itu doa. Dalam sholat ada doa di situ. Pasrah sepenuhnya kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi itu sangat sulit kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi yang bisa minta tolong dengan sabar dan sholat itu orang yang khusyuk saja. Ya semua kita sholat, tapi belum tentu bisa meminta tolong dengan sholat. Banyak urusan, banyak perkara yang masih terbengkalai ya, belum terselesaikan. Padahal kita orang-orang sholat semua, ya karena kita belum khusyuk di dalam sholat. Coba kalau antum berani khusyuk dalam sholat, maka urusan hidup antum beres. Problematika hidup itu gampang. Ya Allah yang menangani. Kalau kita sendiri yang menangani nggak bakal beres ya. Kita nggak kuat, kita nggak punya apa-apa. Maka jadikan sholat itu sebagai penolong ya. Sholat sebagai penolong. Gimana caranya? Khusyuk dalam sholat. Silakan khusyukkan lagi sholat antum. Maksimalkan lagi dalam kekhusyuan. Insya Allah Pak, berkualitas sholat itu, dan sholat benar-benar bisa menjadi sebab Allah menolong kita ya, menjadi sebab Allah menolong kita. Jadi itu mengambil sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk minta tolong kepada sholat. Jadi betul-betul sholat itu khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Khusyuk itu apa sih sebenarnya? Khusyuk itu ketundukan batin. Ketundukan batin dan merasa hina sehina-hinanya, merasa rendah serendah-rendahnya, merasa tidak berdaya di hadapan Allah yang Maha Agung, yang Maha Sempurna. Itulah kekhusyuan. Ya. Jadi perasaan yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk. Merasa hina, merasa rendah, merasa enggak berdaya di hadapan Allah yang serba maha. Itulah khusyuk. Ya. Jadi ketundukan batin-batinnya itu betul-betul tunduk, betul-betul memelas, betul-betul pasrah gitu. Itulah kekhusyuan. Kalau betul kita bisa seperti itu apa? Maka sholat pasti membawa pencerahan. Sholat pasti membawa kebaikan dalam hidup kita. Dan itu bisa antum merasakan. Silakan praktekkan sendiri ya. Saya merasakan bukti itu gitu. Omongan ulama itu nggak omong kosong. Jadi kapan saya sholat lebih khusyuk, saat itulah hidup saya lebih enak. Kapan saya lalai dalam sholat sering tidak khusyuk, saat itulah banyak masalah. Itu terasa sekali. Terasa sekali. Dan itu benar-benar saya rasakan betul. Jadi saya tidak bisa sholat selalu khusyuk, tidak bisa. Tapi kapan saya bisa berupaya untuk khusyuk, ya enggak, walaupun enggak maksimal, pokoknya ada upaya untuk khusyuk. Saat itulah solusi-solusi dari Allah itu datang macam-macam. Kemudahan-kemudahan hidup itu ada saja gitu. Itu dengan kekhusyuan. Hanya sekedar khusyuk dalam sholat saja, karena sholat ini kan ibadah paling penting gitu. Ibadah paling penting. Di saat kita nyambung dengan Allah itu yang paling dekat itu sholat. Posisi paling dekat dengan Allah saat kita sujud. Ya sudah, itu manfaatkan momen itu gitu. Kapan lagi kita nyambung sama Allah gitu? Ya saat kita sholat. Paling dekat saat kita sujud. Saat itulah kita betul-betul pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak ada masalah hidup itu. Problematika hidup itu ringan. Ya mungkin masalah itu besar, gak langsung selesai juga, tapi hati kita tenang gitu, hati kita nyaman, sudah bersama Allah gitu. Itulah kekhusyuan. Perasaan khusyuk itu seperti itu. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah menolong kita itu, ya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Singa yang kelaparan pun bisa tunduk seperti kucing yang malu-malu kucing itu. Ya. Jadi takut. Singa kelaparan sampai seperti kucing yang malu-malu gitu. Coba. Itu kekuatan apa itu? Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan tawakal. Kekuatan khusyuk dalam sholat itu. Khusyuk dalam sholat. Tidak khawatir mau diterkam singa, malah bingung ini najis apa enggak. Ya cuma gitu yang dipikirkan. Ya.
fokus dengan sholatnya sah apa enggak gitu, dipikirin. Faida ja'at al-umur, kalau datang urusan-urusan ala ghairi ma tatamanna, pada selain apa yang diharapkan, diimpikan, jadi ternyata hasilnya tidak seperti yang diimpikan, fakun syakiran lillah, maka jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah nggak berhasil, jadi walaupun nggak berhasil tetap bersyukur, walaupun gagal tetap bersyukur. Nah itu tingkatan ridho. Kalau jadi hamba sudah ridho kepada Allah, bahkan syukur itu di atas ridho ya. Dapat musibah saja bersyukur, gagal dalam usaha saja bersyukur, tidak berhasil suatu ibadah bersyukur. Jadi kegagalan itu juga dari Allah. Ketika hati tetap bersyukur, maka hati akan tetap bahagia, hati tetap gembira, riang, ya, senang. Wala takhsha syai'an, dan jangan kamu takut sesuatu pun, jangan mengkhawatirkan sesuatu pun. Wa idza fawatta amraka ilallah, dan jika kamu menyerahkan urusanmu kepada Allah. Wa kunta raja'an ilallah, dan kamu sangat kuat kembali kepada Allah. Jadi dikit-dikit kembali kepada Allah, apapun dikembalikan kepada Allah, yakin sepenuhnya tidak terjadi sesuatu pun pada diri antum maupun pada orang lain, sekecil apapun apalagi yang besar-besar, kecuali itu dengan aturan dari Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Sekedar tetesan air diatur oleh Allah, sekedar daun yang gugur dari rantingnya itu dengan ketetapan dari Allah. Apapun, sebutir debu yang bergerak ke kanan atau ke kiri itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar. Sekedar virus yang lebih kecil dari debu itu mau menular ke siapa juga dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal, serahkan kepada Allah. Kalau urusan itu sudah diserahkan ke Allah, Allah pasti akan menyelesaikan. Ada satu kisah dulu guru kami Syekh Abdul Aziz bercerita, di Mesir dulu banyak terjadi penangkapan terhadap aktivis dakwah, ya, terutama Ikhwanul Muslimin. Memang Ikhwanul Muslimin musuh negara dari dulu ya. Di Indonesia juga begitu, walaupun nggak terang-terangan. Kemudian apa? Ada satu orang soleh yang dia sebenarnya bukan anggota IM, Ikhwanul Muslimin, cuma orang soleh, berjenggot, berpenampilan istiqomah, biasa ibadah di masjid dan sebagainya, ikut ketangkep, terfitnah, ya, tertuduh. Ini mungkin densusnya salah tangkap, mungkin ditangkap, di penjara. Padahal dia orang miskin, kerjaan itu serabutan, kadang ada, kadang enggak, kadang makan, kadang enggak, punya keluarga, istri dan 2 anak, miskin. Semua orang tahu itu orang soleh, enggak pernah ikut aktivis dakwah apapun, pokoknya hanya ibadah, orang soleh. Di penjara, ditahan. Apa yang terjadi? Istrinya di rumah nunggu-nunggu suaminya di masjid, biasanya duha pulang, kok belum pulang. Dapat kabar dari orang, suamimu di penjara, suamimu ditangkap, dituduh teroris. Akhirnya apa? Istrinya pun mulai bingung, gimana ini, belum ada makanan. Akhirnya dia suruh anaknya yang kecil untuk beli makan, masih kecil, mungkin usia-usia 5 tahun gitu. Masih ada sisa duit untuk 1 roti, ini beli roti. Kemudian dia mau beli roti, jatuh duitnya, hilang. Nangislah dia, di mana duit satu-satunya hilang. Akhirnya ketahuan tukang roti. Kenapa nak? Duit saya hilang. Mau beli apa? Mau beli roti. Udah nih, gak apa-apa nih, roti. Mana rumahmu? Gitu. Ditanya. Ini. Pak, bapakmu di mana? Enggak tahu.
Akhirnya ketemu sama ibunya sampai di rumahnya kan. Terus, kamu makan roti pakai apa ini? Roti aja. Kasih juga ini apa? Cocolan roti. Kasih roti dan lauknya gitu kan. Kemudian tanya kepada istrinya, di mana suamimu? Lihat rumahnya gitu sederhana sekali gitu kan. Di penjara. Oh ya udah. Pokoknya nanti setiap pagi sama sore suruh anakmu ke warung saya. Udah, akhirnya betul. Tiap hari gitu, makanan beres. Makanan beres. Ternyata yang kecil lagi anaknya, yang 2 tahun mungkin, itu demam, panas tinggi. Gimana nih caranya datengin dokter? Nggak punya apa-apa. Gimana nih mau periksain anak yang kecil demam? Kalau yang masalah makanan udah beres, sudah dijamin sama tukang roti. Akhirnya malam-malam ada yang ngetuk pintu. Pas lagi nangis-nangisnya itu anak itu panas. Ketuk pintu. Siapa? Kata istrinya. Dokter. Heran kan? Kok bisa dokter datang malam-malam? Ya sudah, dibukain. Kemudian diperiksa. Kemudian dikasih resep. Bingung si istri itu. Ini apa gitu? Ya ini resep. Saya nggak punya apa-apa untuk. Terus dokter itu juga minta bayaran itu. Kamu tega memanggil saya malam-malam, terus nggak punya apa-apa? Marah malah dokternya. Kata istrinya, siapa yang manggil kamu? Lah ini kan rumah yang nomor sekian-sekian. Oh salah, itu nomor depan rumah. Itu depan rumah. Oh alah. Terus ini mana suamimu? Di penjara. Oh ya udah. Akhirnya dokter itu pergi ke rumah sebelah. Akhirnya nanti balik lagi bawa obat, dikasih. Beres juga obat. Intinya apapun dimudahkan oleh Allah. Segalanya ada jalan. Lihat, Allah sudah ngatur kehidupan itu. Akhirnya beberapa bulan kemudian dilepaskan suaminya, terbukti tidak bersalah. Kata istrinya, pertama kali ditanya, apa yang kamu lakukan di penjara? Ibadah apa yang kamu lakukan di penjara sehingga kok urusan jadi mudah? Enggak ada, biasa aja, kata suaminya. Pasti ada. Apa yang kamu lakukan di sana? Saya seperti ketika di rumah, biasa aja gitu. Terus kok bisa Allah mudahkan semua urusan ini? Kata suaminya, ya saya cuma begitu saya dimasukin sel langsung saya pikir, ya Allah, istri dan anakku, udah serahkan ke Allah. Oh gitu. Akhirnya adalah berjalan kehidupan seperti biasa, udah dilepas, udah seneng gitu kan. Tapi malah makin hari makin seret saja kehidupan gitu, susah, nggak ada makanan sering gitu kan. Kata istrinya, kenapa kamu nggak tawakal lagi? Katanya. Maksudnya kenapa nggak di penjara lagi? Kalau di penjara kan tawakalnya maksimal, kalau di rumah tawakalnya nggak maksimal. Itu kadang-kadang begitu memang. Tawakal itu kuat ketika apa? Sudah nggak ada sebab lagi gitu, udah nggak berdaya mau ngapain. Ini orang tawakal apa? Apa yang bisa dia usahakan? Kan tawakal harus mengambil sebab. Sebabnya apa coba? Ya cuma doa-doa itu. Di penjara kok nggak bisa berusaha apapun. Ya cuma doa. Jadi berdoa. Doa itu juga sebab yang sangat kuat untuk menghasilkan kebaikan atau menolak mudarat. Ya sudah, serahkan seperti itu. Antum sebagai seorang suami misalnya safar, antum pasti meninggalkan keluarga, ada anak, ada istri. Kalau antum pikir seandainya istri antum diganggu orang, antum bisa apa di luar sana? Nggak bisa apa-apa. Anak antum diapain orang, diculik misalnya, antum bisa apa? Nggak bisa. Ya, maka itu semuanya waktunya antum memang serahkan ke Allah. Kalau enggak, ya sudah, banyak masalah gitu. Serahkan ke Allah. Nah itulah tawakal ya. Orang tawakal itu ajaib memang. Bisa lebih kuat daripada ketika kita ada di rumah contohnya tadi. Ketika di rumah malah sulit urusan. Begitu di penjara kok lancar semua urusan. Begitu pulang lagi ke rumah sulit lagi gitu kan. Berarti lebih bagus di penjara nih suaminya. Itulah kekuatan tawakal contoh ya. Dan
kisah-kisah keajaiban tawakul itu banyak sekali. Wa kunta raja'an ilallahi muttakilan alaihi, kamu kembali kepada Allah dan bersandar kepadanya. Fa inda dzalika yansurukallahu ta'ala wa yu'ayyiduka, maka ketika itu Allah menolongmu dan menguatkanmu. Jadi kapan kita kembali ke Allah, kapan kita merasa tidak berdaya, kita serahkan pada Allah, saat itulah Allah mendukung kita. Sama seperti Rasulullah dalam perang Badar, udah nggak berdaya ya Allah, kalau engkau hancurkan kelompok kecil ini, engkau tidak disembah lagi di muka bumi. Udah gitu, udah pasrah sepenuhnya. Ya Allah dukung. Ya. Kemudian ketika perang Hunain yang merasa kuat itu kaum muslimin, kata para sahabat, kita nggak bakal terkalahkan. Merasa banyak. Kalau dulu perang Badar aja kita menang, kalau perang-perang yang kita jumlahnya sedikit kita bisa menang, apalagi sekarang kita jumlahnya banyak. Apa yang terjadi? Malah kalah. Karena tawakalnya kurang. Tuh lihat. Makanya jangan mengandalkan kekuatan kita. Boleh antum melihat antum punya duit banyak, punya kawan banyak, tapi tetap saja merasa nggak berdaya, nggak yakin dengan yang antum punya gitu loh. Itulah tawakal. Tawakal itu hanya yakin ke Allah, nggak yakin dengan apa yang kita punya. Kita punya backing seperti nggak ada. Kita punya kawan-kawan seperti nggak ada. Kita punya harta seperti nggak ada gitu. Karena kita yakin kepada Allah daripada apa yang di tangan kita. Itulah hakikat tawakal. Makanya kapan kita bersandar kepada kemampuan kita sendiri, saat itulah Allah akan meninggalkan kita. Karena kita bertawakal kepada makhluk. Kita bertawakal kepada harta misalnya. Tenang, kita masih punya duit banyak. Kok punya duit itu menjadi bahan ketenangan? Yang membuat kita tenang tuh Allah. Tenang, Allah bersama kita gitu. Masalah duit banyak, duit sedikit itu hanya pendukung saja. Bisa duit itu bisa bermanfaat, bisa juga tidak. Duit itu bisa mendukung kita, bisa juga tiba-tiba lenyap malah merepotkan kita. Macam-macam, ya. Makanya keberadaan sebab yang ada di sekitar kita itu jangan sampai kita bersandar kepadanya. Wah, mantap saya ini sekarang obatnya manjur sekali gitu. Bertawakal kepada obat. Bertawakal kepada dokter. Ini tidak sedikit orang yang begitu ya. Merasa nyaman dan tenang ketika dokternya hebat. Merasa gimana nih dokternya? Dokter baru lulus kuliah nih. Merasa tidak mantap karena memang tawakalnya kepada dokter, ya begitu jadinya. Tapi kalau bertawakal kepada Allah, sebab sekecil apapun bisa Allah berikan kesuksesan ya. Makanya ulama juga menggambarkan, kalau orang perang itu ada yang pakai bom nuklir, ada yang pakai senapan, ada yang pakai pedang, ada yang pakai pisau dapur gitu. Ya semuanya itu sebab. Ya belum tentu yang pakai bom nuklir mengalahkan pisau dapur gitu. Itu kalau Allah berkehendak. Makanya semuanya ketentuannya itu di Allah. Ya itulah sejarah itu membuktikan ya bagaimana ya sahabat ketika merasa banyak malah kalah, ketika merasa sedikit malah menang. Karena tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhdhu bil asbabi, mengambil sebab. Inna tawakkul 'ala Allahi la ya'ni bihalin adamul ittikhadi bil al-asbab. Sungguhnya tawakal pada Allah tidak bermakna ketika itu tidak mengambil sebab. Jadi makna tawakul itu bukan berarti meninggalkan mengambil sebab. Ini tawakul gaya tasawuf. Ya, orang-orang tasawuf itu mereka nggak mau kerja, mereka hanya pasrah pokoknya. Kalau memang Allah ngasih makan ya Allah ngasih makan. Nah ini bukan tawakul yang betul. Ya. Meninggalkan mengambil sebab. Kata mereka kalau mengambil sebab itu akan mengurangi tawakul atau menghilangkan tawakul. Kita katakan tidak. Ya, memang ada orang yang mengandalkan sebab sehingga hilang tawakulnya, itu seperti saya katakan tadi. Makanya kita mengambil sebab tapi jangan mengandalkan sebab. Kita mengambil sebab itu semata-mata menjalankan perintah Allah. Allah menyuruh kita ngambil sebab, makanya jangan terlalu yakin kalau sebabnya hebat dan jangan terlalu pesimis kalau sebabnya nggak hebat. Pokoknya sebab ya sebab, ambil saja walaupun cuma perkara yang remeh. Contoh, Maryam
ketika hamil besar, nggak punya makanan, Allah perintahkan apa? Huzi nakhlah. Jadi disuruh menggoncang pohon kurma biar itu kurma di atas bisa runtuh. Itu sakit alaihi rutoban janiya, akan digugurkan kepadanya rutob ya, kurma-kurma muda rontok. Kok bisa gitu? Coba antum pernah lihat pohon kurma nggak? Lebih besar dari tiang ini nih. Antum goncang, jangan yang rutob, yang kurma udah masak. Kan buah kalau makin masak makin gampang rontok sebenarnya. Coba bisa nggak rontok itu kurma? Yang paling kuat coba, bisa nggak? Bisa nggak? Antum nggak tahu ya, nggak tahu kurma. Ya udahlah, kelapa aja, kelapa lebih kecil. Ada yang bisa goncang pohon kelapa, kelapanya jatuh, dan kelapa itu lebih berat daripada kurma. Digoncang lebih gampang jatuh mestinya. Ada yang pernah bisa goncang pohon kelapa kemudian jatuh? Tidak ada. Tapi kenapa ini wanita? Dia wanita lebih lemah daripada laki-laki. Lagi hamil pula. Orang hamil lebih lemah daripada orang nggak hamil. Tapi disuruh Allah untuk menggoncang pohon kurma, yaitu sebab. Sebabnya sangat remeh sebenarnya. Tapi Allah ingin memberikan kesuksesan itu semuanya dengan sebab. Yang namanya musabab itu pasti ada sebabnya. Orang bilang itu hukum sebab akibat. Tapi kita katakan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah begitu hukumnya. Kalau kita mau meraih sesuatu, ambil sebab walaupun sederhana, walaupun remeh, ambil saja sebabnya. Tapi hati yang tetap bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada sebab. Nah, itulah contoh ya. Bagaimana tawakal itu seperti itu, mengajari kita jangan mengandalkan sebab, tapi kita ambil sebab. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita. Biar tidak terlalu khayal gitu. Ya Allah kalau mau ngasih Maryam, tiba-tiba kurma dari pohonnya terbang ke meja makannya, ya gampang. Bagi Allah nggak ada yang sulit itu. Tapi Allah ingin menampakkan bahwasanya segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya, segala sesuatu ada sebabnya. Sampai pun di surga, ya gampang saja Allah menyediakan makanan langsung terhidang, itu mudah. Tapi tetap saja kita akan metik. Ya walaupun nggak susah payah, metiknya gampang juga. Bahkan rantingnya datang kepada kita, langsung kita petik, kita tanpa susah payah gitu. Tetap ada sebab gitu. Itu udah di surga. Di surga aja masih ada mengambil sebab, apalagi di dunia. Jadi begitulah tawakal ya, tetap mengambil sebab. Fatawakkul ya'tamidu ala amrayni. Maka tawakal itu bersandar kepada dua perkara. Yang pertama as-siqah billah, ini yang saya bilang kuncinya tadi, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Siqah itu udah pokoknya nggak ragu lagi, betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'timad alaihi, dan bersandar kepadanya. Kemudian yang kedua ma'al akhdil bil asbab, disertai mengambil sebab-sebab. Begitulah tawakal. Makanya kalau orang di penjara tadi mengambil sebab apa? Ya doa. Jadi doa itu sebab. Doa itu sebab. Karena tawakal kan di hati. Terus kita usaha dohirnya apa? Melafatkan dengan lisan, ya Allah selamatkan anakku, selamatkan istriku. Itu sebab itu. Jangan meremehkan doa. Doa itu juga sebab. Ada orang yang bilang doa nggak mengambil sebab, ya percuma. Percuma kalau memang kita bisa melakukan usaha lain tapi nggak melakukan itu, bisa jadi percuma, doa doang gitu. Ya Allah beri saya ilmu, nggak mau belajar, dapat ilmu nggak? Ya nggak bakal. Ya kalau memang minta ilmu, belajar, itu mengambil sebab. Walaupun sederhana dia belajarnya, tapi tawakalnya kuat, ilmunya bisa lebih banyak daripada yang belajarnya mati-matian tapi nggak bertawakal kepada Allah, dapat ilmunya sedikit. Jadi banyak sedikitnya ilmu tuh yang paling menentukan sebenarnya tawakalnya. Kok ada orang berilmu, ilmunya banyak, kok bisa menghafal banyak? Ya tawakalnya itu yang membedakan. Kemudian wa innamal ladzi yanbaghi mulahadatuhu, yang perlu diperhatikan, huwa adamul i'timad ala asbab, yaitu tidak bersandar kepada sebab. Ini yang kita katakan tadi, jangan bersandar kepada sebab. Kita wajib mengambil sebab, tapi tidak untuk bersandar kepada sebab. Jadi untuk apa? Sekedar menjalankan perintah Allah gitu.
Mengambil sebab itu apa? Sekedar menjalankan perintah Allah. Dan perintah Allah itu ibadah. Berarti mengambil sebab itu ibadah gitu. Mengambil sebab itu ibadah, sementara tawakal itulah isti'anah. Makanya hidup itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta bantuan. Bisa terwujud kesuksesan itu dengan ibadah dan isti'anah. Orang paling sukses di muka bumi ini sampai akhirat nanti adalah orang yang paling kuat ibadahnya dan paling kuat isti'anahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ikhtiar, isti'anah itu tawakal. Jadi ikhtiar dan tawakal itulah sumber kesuksesan atau sebab kesuksesan. Allah memberikan kesuksesan pada hamba ketika hamba sempurna dalam ikhtiar dan tawakalnya. Maka tawakal harus lebih tinggi daripada ikhtiar, ya. Jangan sampai ikhtiar lebih tinggi daripada tawakal. Wa ya'rifal 'abdu anal akhdha bil asbabi innama huwa sayrun 'ala sunan al-kauniyah, dan hendaknya hamba mengetahui bahwa mengambil sebab-sebab itu hanyalah berjalan di atas sunnah-sunnah kauniyah. Jadi mengambil sebab itu artinya apa? Menjalankan sunnah kauniyah, menjalankan takdir gitu loh. Yang namanya takdir itu, aturan Allah itu, tidaklah Allah menetapkan sesuatu pasti ada sebabnya. Kalau kita pengen anak, ya harus menikah. Bagaimana pengen anak gak menikah? Ngadopsi anak. Adopsi haram hukumnya, mengatasnamakan nasab gitu, mengganti nasab haram. Kalau kita pengen punya anak dari nasab kita, ya harus nikah. Itu namanya hukum sebab, ya. Nggak bisa punya anak tanpa menikah. Mau seperti Maryam gitu, punya anak tanpa menikah, itu khusus Maryam, nggak ada lagi setelah itu, ya. Jadi nggak ada kecuali kita harus menikah. Pengen kenyang, ya makan. Jangan ya Allah kenyangkan saya, tapi ada makanan nggak mau ngambil. Ini orang gila nih, ya, orang stres. Ya kita harus ambil itu, makan, kemudian dimakan. Kalau nggak ada makanan ya cari makan. Kalau nyari makan susah ya bekerjalah yang halal gitu. Kalau nyari-nyari gitu, nyari di mana gitu nggak ketemu-ketemu, ya cari pekerjaan yang halal. Maka kita akan dapat makanan. Itu namanya apa? Mengambil sebab. Makanya orang yang, jadi dalam dua hal ini, kalau orang hanya mengandalkan tawakal tanpa mengambil sebab, itu orang otaknya nggak beres, ya, otaknya nggak beres. Pengen punya anak nggak mau nikah, pengen punya ilmu nggak mau belajar. Yang penting saya serahkan kepada Allah, nasib saya di tangan Allah. Ini orang agak stres itu, nggak beres itu otaknya. Sebaliknya, orang yang begitu gigih dalam usaha tapi nggak minta kepada Allah, nggak bersandar hati kepada Allah, karena dia nggak yakin sama Allah, dia yakinnya kepada usahanya, kepada sebab. Nah ini orang yang lemah iman, nggak beres imannya. Itu dua kemungkinan. Maka antum yang mana? Antum harus yang terhindar dari dua itu, yang kuat iman dan nggak terlalu stres, ya, nggak terlalu goncang itu otaknya. Otaknya wajar Kak, makanya ambil sebab tapi hati bersandar gitu. Itulah hakikat tawakal. Wa anna nafi' wad dar huwa Allahu wahdahu faqat. Nah ini keyakinan bahwa yang memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah semata. Keyakinan adanya benda bisa memberi manfaat itu syirik. Keyakinan bahwasanya ada makhluk yang bisa memberi mudarat itu juga syirik. Pemberi manfaat dan mudarat hanya Allah semata. Sementara makhluk itu sebab saja. Kalau ada sebab yang bisa mendatangkan manfaat, tapi Allah nggak berkehendak, nggak akan terjadi manfaat. Kalau ada barang, benda, orang atau hewan bisa mendatangkan mudarat, itu hanya sebab. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak terjadi mudarat. Ya, makanya pasrah sepenuhnya pada Allah. Seperti orang mau dimakan singa, tapi dia yakin Allah tidak akan menimpakan apapun kalau tidak berkehendak, maka singa pun tidak bisa memberi mudarat. Begitu kekuatan tawakal namanya.
Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, sirru tawakkuli wa haqiqatuhu, rahasia tawakal dan hakikatnya, huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah, dia adalah penyandaran hati kepada Allah semata. Fala yadurruhu mubasaratul asbab, maka menyentuh sebab-sebab atau mengambil sebab-sebab itu tidak membahayakan tawakul. Yang penting hati tetap bersandar kepada Allah, jangan sampai hati bersandar kepada sebab. Ma khulwil qalbi minal i'timadi 'alaiha, disertai dengan apa? Kosongnya hati dari bersandar kepada sebab. Itulah yang paling penting. Makanya bisa jadi orang yang mengambil sebab kuat itu nanti lebih tenang, itu berarti dia ada sisi penyandaran kepada sebab. Kalau memang itu yang terjadi, bisa jadi mengambil sebab yang sederhana itu lebih menguntungkan. Dari sisi apa? Tidak sampai hati bersandar kepada sebab. Jadi pasrahnya ke Allah betul. Ngambil sebab sederhana. Makanya saya bilang tadi, orang yang pakai pisau dapur bisa mengalahkan yang punya tombol nuklir. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semua itu. Jadi jangan terlalu mengandalkan sebab. Jangan merasa sebagai superpower adidaya yang punya nuklir bisa menghancurkan bumi misalnya, kemudian pasti menjadi penguasa hebat gitu, belum tentu. Makanya kekuatan tawakal ini penting. Kita sebagai orang Islam hari ini, kalau betul kita bisa melihat ya, kekuatan kita dibanding orang kafir itu nggak ada apa-apanya. Kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, strategi dan sebagainya, kita tuh kalah jauh orang Islam, kalah jauh. Tapi kenapa orang kafir nggak berhasil juga membumi hanguskan orang Islam? Ya karena Allah nggak berkehendak. Makanya pasrahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengambil sebab, dikit-dikit kita ambil sebab. Cuma kekuatan tawakul itulah yang paling penting. Jadi jangan terlalu fokus untuk mengambil sebab sampai kehilangan tawakul. Jadi kosong hati dari bersandar kepadanya, warukun ilaiha, rukun juga artinya bersandar ya. Jadi tidak bersandar kepada sebab. Wa hadha huwal farqu baina man tawakkala 'ala Allah, haqiqat tawakkul, inilah perbedaan antara orang yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang hakiki, wa man tawakkala 'alaihi iddi'aan bil lisani faqat, dengan orang yang bertawakal kepada Allah hanya pengakuan lisannya semata. Udah, saya tawakal pada Allah, padahal cuma mulutnya doang, hatinya ragu. Ya beda dengan orang yang enggak mengucapkan tapi memang hatinya bersandar sudah. Makanya tawakal itu enggak butuh banyak omong. Kalau orang banyak omong itu biasanya kosong gitu, iya kan? Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi orang yang banyak ngoceh, banyak omong, udah kita menang, kita sukses, kita, padahal dia ragu-ragu dalam hatinya. Dan ciri-cirinya begitu. Orang kalau ragu itu banyak omong. Kalau orang yakin tuh diam. Coba lihat itu. Perbedaan antara singa dengan anjing, mana lebih menyeramkan? Singa, padahal singa diam. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Orang nggak takut anjing. Banyak omong anjing, banyak sesumbar saja, tapi orang nggak takut. Singa itu diam, udah serem gitu. Sekali mengaum orang gemetar, pingsan. Itulah kekuatan hati. Jadi kalau orang itu banyak ngoceh itu biasanya justru apa? Kosong itu batinnya. Bisa juga kosong otaknya ya. Ilmu nggak ada, tawakal nggak ada. Makanya kekuatan batin itulah yang lebih penting daripada kekuatan lisan. Fa inna dihabal asbab, karena hilangnya sebab, la yakni syai'an lil mutawakkil haqiqatan, itu tidak bermakna sesuatu pun bagi orang yang bertawakal secara hakiki. Jadi dia udah ngambil sebab, ternyata sebabnya hilang, dia tetap tenang karena dia tidak bersandar kepada sebab. Yang menghilangkan sebab siapa? Ya Allah lagi. Ya sudah ngumpulin duit, ternyata duitnya hilang, ya udah nggak masalah, dia cari lagi, santai gitu. Orang yang bertawakal pada Allah itu hidupnya penuh dengan ketenangan.
hidupnya santai, hidupnya paling legowo gitu, nggak gerusa-gerusu, nggak kemerungsung, nggak nggak gelisah. Hidupnya itu tenang, super tenang itu orang tawakal itu. Karena batinnya betul-betul yakin kepada aturan Allah. Udah selesai, kalau Allah yang ngatur mau apa sih? Kalau Allah yang ngatur itu beres semuanya. Ditinggalkan kawan ya enggak masalah. Saat ini berarti Allah menginginkan saya untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kawan juga enggak masalah. Saat ini saya harus berinteraksi sosial dengan orang dengan baik. Jadi enggak ada masalah dalam hidupnya. Seluruh episode hidupnya itu penuh dengan keindahan, ya. Penuh dengan bunga-bunga yang harum semerbak di tengah taman bunga gitu. Hidupnya begitu, seakan-akan ya hanya seperti lebah yang hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Penuh dengan keindahan semua tahapan kehidupan. Kemudian li'annahu ya'lamu anna Allah alladhi ya'tamidu alaihi bakin wa mawjudun. Karena dia tahu kenapa kok kehilangan sebab masih tenang, karena dia tahu bahwa Allah yang dia bersandar kepadanya itu masih baqo, masih kekal dan masih ada gitu. Allah itu nggak pernah hilang, ya. Makanya Allah bilang apa? Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bersandarlah kepada yang maha hidup dan tidak mati. Kalau kita bersandar kepada jenderal bisa mati. Bersandar kepada tembok bisa roboh. Bersandar kepada pangkat bisa dicabut. Pada kekuasaan bisa lengser. Bersandar kepada kawan bisa berubah hatinya. Allah yang bolak-balikkan hati. Makanya nggak usah bersandar kepada makhluk. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada yang maha hidup, tidak mati. Itulah orang yang paling tenang hidupnya. Jadi ketenangan hakiki dimiliki oleh orang yang betul-betul bertawakal. Kapan hati kita susah, gelisah, gundah gulana, galau, gegap gempita, guncang gempa gitu, nggak karuan itu, huruf G semua. Itu orang yang memang tidak bertawakal, atau ada tawakal tapi tawakal di mulut doang. Udah tawakal pada Allah. Dia nganjurin orang udah tawakal saja. Tapi hatinya galau, hatinya gelisah. Itu bukan tawakal hati, itu tawakal mulut doang. Jadi banyak orang yang bisa menganjurkan dengan mulut tapi hatinya tidak. Sangat banyak bahkan. Udah yakin pada Allah, dia sendiri ragu. Bagaimana bisa tenang hidupnya? Amal ladzi yatawakkalu 'ala Allah, adapun yang bertawakal pada Allah iddi'aan, hanya ngaku-ngaku. Fama in tanhara al asbab, maka tidaklah jika runtuh sebab-sebabnya, hatta yanhara huwa ma'aha, sampai dia ikut runtuh bersama sebab itu, karena dia sebenarnya bersandar kepada sebab. Kalau orang bertawakal pada Allah hakikatan, ya secara hakiki, sebab hilang ya tidak masalah, wong dia bersandar kepada Allah. Ya ganti sebab yang lain, masih banyak sebab yang lain. Ini contoh nyata ya, sering terjadi. Seorang pemuda yang begitu jatuh cinta kepada seorang pemudi, dia mau menikahinya, tapi ternyata pihak keluarga tidak merestuinya. Kenapa? Dia terlalu bersandar kepada wanita itu, seakan-akan dunia ini nggak ada wanita lain. Itulah contoh orang bersandar kepada sebab. Coba nggak usah terlalu galau. Kalau memang itu jodohmu ya Allah jodohkan. Kalau itu bukan jodohmu ya masih ada jodoh yang lain yang bisa jadi jauh lebih baik. Kamu sekarang matamu masih hanya sebatas wanita itu, seakan-akan dialah yang bisa membuatku bahagia. Padahal siapa yang bikin bahagia? Allah. Dia lupa sama Allah. Jadi orang galau ketika terancam kekasihnya tidak bisa dinikahi, itulah orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Kalau orang tawakal pada Allah, ya udah itu tantangan saja. Dia hatinya bersandar pada Allah. Ketika ternyata keluarga mempersulit, keluarga susah, ya udah, inilah permainan sebenarnya. Ya Allah sedang memainkan episode kehidupannya. Coba apa yang harus saya lakukan? Saya ambil sebab apa? Tapi hati tetap bersandar ke Allah, tidak bersandar kepada wanita itu.
Tidak menganggap dialah sumber kebahagiaanku. Jangan sampai begitu. Kita nggak tahu ya, wanita secantik apapun yang kita cintai, apakah betul itu yang menjamin bahagia kita? Enggak ada jaminan. Yang menjamin kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang ditinggal pacar, bahkan ditikung oleh kawan sendiri, ternyata pacarnya nikah sama yang lain, kemudian bunuh diri, itu orang nggak tawakal sama sekali. Karena dia terlalu pasrah, hidupnya diserahkan kepada orang, dikiranya pacarnya ini sumber kebahagiaan dia. Sama sekali. Secantik apapun wanita itu bukan sumber kebahagiaan, ya. Yang dalam pandangan dia paling cantik, gak ada yang lain pokoknya. Dikiranya itu sebab kebahagiaan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu udah tawakal kepada manusia. Dan itu banyak sekali pemuda begitu, pemuda cengeng ya. Pemudi juga begitu. Banyak yang begitu. Itu berarti orang-orang yang belum belajar tawakal, atau sudah belajar tapi nggak diamalkan. Jadi amal tawakal ini banyak dalam seluruh kehidupan kita tuh ada. Itu contoh yang besar, itu masalah nikah ini masalah besar. Masalah kecil-kecil banyak. Masalah apapun itu ada tawakal di dalamnya. Harus bertawakal bahkan. Kalau kita tidak bertawakal, kita otomatis bersandar kepada sebab. Makanya hati-hati, jangan bersandar kepada sebab. Jangan mengandalkan sebab. Kalau sebab itu hilang, ya tidak masalah. Kalau kemudian kita sudah bertawakal dan ternyata gagal, ya tidak masalah. Tetap bersyukur pada Allah. Tadi sudah diingatkan. Apapun yang terjadi, syukuri. Kenapa? Karena itulah yang terbaik. Keputusan Allah lebih baik daripada keinginan kita. Kita ingin sukses, ternyata Allah tahu kalau kita menghasilkan yang kita inginkan itu, ternyata kehidupan kita lebih buruk ke depan. Allah Maha tahu itu. Allah tetap pilihkan bagi kita yang terbaik. Dan pilihan Allah untuk kita selalu yang terbaik. Sedangkan keinginan kita belum tentu itu yang terbaik. Makanya Allah bilang apa dalam Al-Quran? Asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan kalian mencintai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itulah yang tahu, sementara kalian tidak tahu. Jadi orang tawakal itu betul-betul memposisikan diri sebagai orang yang bodoh sebodoh-bodohnya di hadapan Allah Ta'ala. Kita nggak tahu apa-apa. Udah pasrah. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi keyakinan penuh lah. Intinya keyakinan penuh kepada Allah, sampai menganggap diri ini bodoh, menganggap sebab ini lemah gitu. Sudah, itulah tawakal. Kalau kita menganggap diri ini hebat, menganggap sebab itu kuat, akhirnya Allah hanya sekedar formalitas, ya Allah tolong aku, formalitas saja, itu bukan orang yang bertawakal. Nah yang begitu biasanya gampang galau, ketika gagal pasti stres itu. Ya, untung masih nggak bunuh diri, ya. Banyak yang bunuh diri akhirnya. Lidha fi tawakkulihi 'ala Allah. Jadi dia roboh bersama sebab yang hilang tadi. Karena apa? Kelemahan tawakalnya kepada Allah dan bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Berita anak yang ingin menyelamatkan orang tuanya, ya. orang tua tidak bisa berjalan sehingga dia dipeluk anak itu, dan orang tuanya karena tidak bisa diangkat sehingga itu menyebabkan dia mati. Tinggal kena kepada apakah ini merupakan salah? Dan kalau salah, bagaimana sebenarnya posisi kita untuk berbakti kepada orang tua pada saat seperti ini? Ya. Jadi asalnya ketika, jadi hukum dalam Islam itu apa? Ketika bisa ada dua nafsu, dua jiwa ya, dua jiwa yang terancam mati. Ketika bisa menyelamatkan dua-duanya, itu yang paling tinggi ya. Kalau nggak bisa selamat dua-duanya, minimal selamat satu, lebih baik daripada dua-duanya binasa semua. Jadi pada prinsip kalau memang mau ngangkat orang tua nggak bisa,
lebih baik saya mati bersama orang tua, itu salah. Itu termasuk kategori bunuh diri. Selamatkan diri. Jadi menyelamatkan diri lebih utama daripada memeluk orang tua, mati bersama orang tua. Udah jelas-jelas kalau pegang orang tua pasti mati. Kalau dia berusaha menyelamatkan diri, walaupun mungkin mati juga, tapi dia sudah ada usaha untuk menyelamatkan jiwa. Kalau seperti itu jadinya bunuh diri, gitu. Kalau udah jelas ya, dalam kondisi seperti itu nggak ada upaya untuk menyelamatkan diri, itu namanya bunuh diri, dan itu tidak dikatakan berbakti. Udah jelas nggak bisa ngangkat dan sebagainya gitu, nggak ada kekuatan sama sekali. Maka dalam hal ini tetap lebih baik melarikan diri. Sama seperti orang yang sedang sholat, kemudian gempa, sampai imam baca sampai sandaran itu gempa gitu. Ini nggak mengambil sebab ini. Dalam kondisi seperti itu, sholat itu boleh lari, ya. Jangan dikira saya sedang sholat ini nggak apa-apa, mati dalam keadaan sholat. Nah, itu namanya bunuh diri, nggak boleh. Jiwa ini harus diselamatkan. Jiwa diselamatkan. Pokoknya lari dulu, masalah nanti ketimbang tembok mati juga ya enggak masalah, kita udah ada usaha untuk menyelamatkan diri. Karena jiwa itu harus diselamatkan. Allah bilang apa? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan, ya. Jadi menjaga jiwa ini termasuk maqasid syariah, termasuk tujuan dari syariat. Harus diselamatkan jiwa ini, enggak boleh kita pasrah, mau mati udahlah mati aja gitu, enggak. Selamatkan. Seperti misalnya di pesawat itu ada, kalau ada kehilangan oksigen, ada apa namanya, masker oksigen, itu kan dianjurkan orang tua memakai duluan baru makein anak. Kenapa? Karena kalau dia makein anak, bisa jadi dia mati ternyata masker ini belum terpasang juga, mati dua-duanya. Kalau kita pakai duluan kita selamat, ternyata anak terlambat, mati anak satu. Lebih baik selamat satu daripada mati dua-duanya. Itu prinsip Islam tuh sebenarnya. Jadi orang tua dulu pakai baru anaknya. Jangan anak dulu, malah orang tuanya mati dan anak belum tentu selamat. Jadi menyelamatkan satu lebih baik daripada mati dua-duanya. Ya, itu dalam Islam begitu ya. Hifdul nafsi, ya, menjaga jiwa, itu bagian dari maqasid syariat, tujuan dari syariat. Begitu. Allah alam, saya nggak tahu kisahnya bagaimana, yang jelas kalau kita kembalikan pada prinsip syariat itu begitu ya, selamatkan diri. Kalau kita nggak bisa nyelamatin orang tua ya sudah, mampunya lari sendiri ya lari sendiri gitu. Masalah nanti nggak bisa selamat ya itu urusan lain. Yang penting kita ada usaha untuk menyelamatkan diri. Karena diperintahkan kalau ada bencana, ada bahaya ya kita selamatkan diri. Nggak boleh kita pasal udahlah saya mati aja, nggak boleh ya. Jiwa ini adalah milik Allah, kita diperintahkan untuk menjaga jiwa kita. Makanya dalam perang juga, orang perang itu niatnya mati syahid nggak? Yang betul kan niatnya mati syahid, menang atau mati syahid gitu. Dalam perang dalam Islam, apakah gara-gara yang penting mati syahid terus kemudian perang nggak pakai perbekalan yang mencukupi? Rasulullah tuh perang pakai baju besi, pakai helm besi. Itu dalam rangka apa? Mengambil sebab. Nggak boleh pasrah saya biar mati aja, enggak. Jadi walaupun tujuannya tetap pengen mati syahid, tetap wajib menjaga diri, jangan kemudian pasrah. Pasrah pengen mati dibunuh, itu bunuh diri jadinya ya. Dalam perang nggak boleh bunuh diri, ya, tidak boleh bunuh diri. Makanya itu bom bunuh diri itu haram dalam Islam hukumnya. Perang itu bukan bunuh diri, kok pakai bom bunuh diri? Itu berdalil dengan kisah dulu. Itu lain bentuknya. Kalau dulu itu ada orang yang dilemparkan ke dalam benteng untuk bisa membuka pintu dari dalam gitu, itu seperti bunuh diri ke tengah-tengah musuh gitu. Tapi kan nggak langsung mati, dia bisa masih lari, bisa menghindar, nggak langsung bunuh diri. Berbeda dengan bom. Bom itu pasti mati itu. Kalau yang bawa bom itu pasti mati, hancur. Jadi itu tidak bisa disamakan. Jadi kalau dalam perang itu strategi namanya, itu bukan bunuh diri dengan melakukan seperti itu. Jadi intinya yang namanya jiwa itu wajib dijaga, dilindungi, tidak boleh pasrah karena saking cintanya kepada kekasih kemudian mati sama-sama.
Kalau kekasih saya mati, saya juga harus mati bersamanya. Nggak boleh. Walaupun itu ibu kita, walaupun itu ibu kita yang paling kita cintai, ya sudah, ibu nggak bisa lari, tinggalkan dulu. Saya menyelamatkan diri dulu, karena saya wajib menjaga amanah berupa apa? Jiwa. Ini jiwa titipan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.